Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bersedekah, baca Quran. Agama itu tidak hanya itu baru setengahnya. Setengahnya lagi ada pada apa? Ada pada pernikahan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Setengah agama itu adalah ada dalam pernikahan. Dan ini ibadah yang paling lama dalam kehidupan kita. Sholat kita laksanakan 2 menit, 3 menit selesai. Puasa kita hanya laksanakan dari pagi sampai malam, dari waktu subuh sampai terbenam matahari azan maghrib. Hanya sebulan dalam 1 tahun. Zakat juga tidak banyak waktunya, hanya sekali setahun. Demikian pula haji dan umrah. Tetapi ibadah kita yang paling lama adalah ibadah dalam mahligai rumah tangga. Mendidik anak, mendidik istri, menjaga keluarga dari hal-hal yang berbau maksiat, dari hal-hal yang mengarah kepada penyimpangan dari fitrah dia sebagai manusia. Itu adalah ibadah terberat kita dan ibadah kita yang paling lama. Dari awal kita melaksanakan akad nikah, ketika mertua kita mengucapkan ijabnya dan kita menyatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, itulah satu akad yang sangat berat yang kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terima untuk menikahi fulana binti fulan. Kita terima nikahnya, kawinnya dia dengan mas kawin yang kita serahkan kepada perempuan yang kita cintai itu. Dan mulai saat itulah kita melakukan amal ibadah sampai akhir hayat kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Bagaimana kita harus menjaga akal kita? Karena nikah itu menjaga akal sehat kita. Nikah itu bisa meningkatkan kapasitas akal kita. Dengan apa? Dengan kita saling asah, saling asuh, dan saling asih. Suami mendidik istrinya, demikian pula istri mendampingi suaminya untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Banyak hal yang sebelum kita menikah kita tidak tahu, tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada proses saling melengkapi, saling mengenal, saling mengetahui, kita bisa mengetahui bagaimana realitas istri kita. Dia harus hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak-anaknya. Bagaimana juga perempuan sebaliknya mengetahui realitas laki-laki yang wajib untuk mencari nafkah, capek bekerja, galau karena menghadapi tanggung jawab yang rumit. Maka disitulah kita bisa saling belajar, dan itulah fungsi edukatif daripada sebuah pernikahan. Yang ketiga adalah fungsi produktif. Kita harus menghasilkan hifzul mal, menghasilkan harta. Karena dalam pernikahan, kata Nabi SAW, Allah akan memberkahi. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kata Allah dalam Al-Quran, perintah kepada kita, nikahkanlah hamba-hamba yang ada di antara kalian itu, anak-anak kalian itu. Kalau sekiranya mereka itu masih fakir, tidak punya harta, yakinlah bahwa dengan pernikahan itu akan meningkatkan harta dan keberkahannya. Iyakunu fuqara, Allah yang akan mencukupi dan membuat pasangan suami istri itu menjadi kaya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam pernikahan, prioritas pasangan itu bahkan bisa melebihi jumlahnya masing-masing pada saat dia sebelum menikah. Inilah rahasia keberkahan rizki dengan hadirnya sebuah pernikahan. Yang keempat adalah fungsi rekreatif. Kita menikah, manusia ini perlu istirahat, perlu rekreasi agar pikirannya tidak jenuh, tidak galau, agar energi kehidupannya pun semakin meningkat untuk menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya, dalam masalah kehidupannya. Dan rekreasi yang terbaik, rekreasi yang halal, yang thayyib dan barakah adalah rekreasi kita suami istri, pasangan hidup yang halal, menampilkan kemesraan. Jangan kita takut menampilkan kemesraan dan keharmonisan kita kepada orang lain, karena yang tidak halal saja berani sekarang menampilkan kemesraannya di muka umum. Maka itu, mari kita syiarkan rumah tangga kita itu agar menjadi fungsi rekreatif, dan kita mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rekreasi kita menjaga keseimbangan hati, keseimbangan pikiran, dan keseimbangan nurani kita. Dan yang terakhir, fungsi pernikahan adalah generatif.
menjaga tumbuh suburnya angka kelahiran di atas muka bumi sesuai dengan hukum sunnatullah, keseimbangan di atas muka bumi ini. Dan fungsi pernikahan yang paling tinggi adalah yaitu menjaga generasi umat manusia untuk tetap lahir, tetap hidup, tetap lestari, dan memakmurkan bumi beserta isinya ini dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi keluarga kita, anak dan istri kita, anak cucu kita, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari pernikahan ini. Keberkahan yang mendatangkan ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan hidup kita di dunia bergantung kepada rasa cinta yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing, tapi cinta yang dilandasi dengan syariat Allah, yang dilengkapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمات الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا إله إلا الله.
Allahu